Are you ready? Let's prepare yourself and join with us from 4 p.m. till 6 p.m. on Motion English class with Uniska. Special collaboration program with English Department of Uniska. Motion Radio 91.3 FM, selamat sore buat kamu teman Motion dimanapun berada. Senang sekali kembali di sore hari ini dapat hadir menemani ruang dengarnya. This is the first time ya, karena ada sesuatu yang gitu. Kalau buat gue ya jujur banget, ini tuh gugup banget ya. Karena sudah sekian lamanya tidak bersua begitu ya. Dan khususnya di hari ini perdana kita memperkenalkan sebuah program baru ya teman Motion, yang bisa didengarkan selain di 91,3 FM, bisa juga disaksikan di live Facebook kita di Motion Radio 91,3 FM Banjarbaru. So, apa kabar? Semoga sehat, aktivitasnya juga lancar, selamat berakhir pekan, selamat berhari Sabtu juga buat teman Motion dimanapun berada, especially for the students from Uniska yang sudah standby mendengarkan kita di sore hari ini, tentunya untuk mendengarkan dosen-dosennya juga nih yang perdana hadir di studio 913 FM. Adalah sebuah program Motion English Class bersama dengan Uniska, spesial kolaborasi dari Prodi Bahasa Inggris ya Uniska, dimana untuk kali ini di studio sudah hadir ada Mr. Angga. Halo. Selamat sore. Afternoon. Good afternoon ya. Oke. Oh, sekarang udah mulai ya. Start to speak English ya. Dingin-dingin aja dulu kita, Pak. Oh iya. Slow. And then Mr. Yuda. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon too. Okay, and the last, this is the most beautiful person in here. Thank you. Halo. Good Halo, ada Miss Neneng juga tentunya. Oke, nah dalam kebersamaan kita di sore hari ini ya teman Motion, sebenarnya menuntut teman Motion juga untuk melatih gitu ya skill listeningnya, atau mungkin juga yang ingin bergabung boleh banget, kita juga buka diskusi juga di sore hari ini, yang mana di dalam program ini tentunya kita akan banyak berdiskusi mengenai bahasa Inggris, dan juga also we are ready to speak in bahasa Inggris gitu ya, speak in English. By the way, di komen aja boleh ya teman Motion, kalau misalnya lagi standby juga di akun Facebook kita, silahkan komen di sana, atau juga dikirim di WhatsApp di 0811501913. And so let's talk about our topic today. We're already prepared for this, and we also want to give another lebih ke apa ya, Mr. Angga, agar memang orang-orang saat ini yang mungkin sempat kayak, do I really need to learn about English nowadays gitu. Padahal this is the most important thing that we have to know gitu kan. Karena saat ini tuh kita kayaknya in daily activity tuh nggak pernah lepas dari bahasa Inggris, bener nggak sih? Nah, tapi kalau berbicara mengenai what is the important thing that we should know and also makes us think, let's learn about English more, because it's really useful in our future, in our daily activities, in every single thing that serve for us now. Apalagi di era saat ini kan udah teknologi udah makin canggih gitu ya. Nah, the important thing of English that we should know, boleh didiskusikan nih. Pertama mungkin dari opini Mr. Angga kah, atau Mr. Yuda kah, atau Miss Neneng juga di sore hari ini. We open our discussion today, and silahkan Mr. Angga. Okay, thanks Meti as announcer ya. Meti said yang dingin-dingin aja dulu ya. Hot ya. Okay. Karena hari ini kayaknya sorenya agak-agak panas lagi gitu. Yes, because today the first program, the first time we are from English education study program Uniska Banjarmasin. I mean why English is important nowadays. There are several aspects when we talk about it. The first one, I mean about when we are looking for a job nowadays, we need English. Jadi kita memang bahasa Inggris ini sudah aspeknya
tidak hanya pendidikan saja tapi juga economic, politics ya, teknologi ya, itu semuanya aspeknya nggak bisa kita pungkiri, but of them is important. Pengalaman, my experience when I handle subject into non-English major dari sering saya mengajar itu bahasa Inggris untuk umum. Banyak yang they asking what is the function of English for them, because they bukan from English education department. Jadi sering banyak yang memang tidak memahami apa sih pentingnya bahasa Inggris tersebut bagi karir mereka juga ke depannya. Yang utama sebenarnya bahasa Inggris itu sebagai, kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa itu sebagai sarana untuk menambah keilmuan, karena kita ketahui nowadays many journals, articles in English, jadi memang kita arahkan mahasiswa tersebut untuk mempelajari literature itu dari jurnal dari luar, seperti itu kan, untuk menambah hasanah keilmuan. Yang kedua ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh my friends, Pak Yuda and Ibu Neneng, talk about scholarships ya. Scholarships sekarang persyaratan requirement, if you want to get scholarship from our country ya, from dari dari beasiswa itu sendiri, syaratnya kan harus ada istilahnya itu ada TOEFL, TOEFL, terus ada juga yang istilahnya IELTS Pen. Jadi memang kompetensi bahasa Inggris itu diperlukan sebagai persyaratan untuk get scholarships. Terus kalau kita mengaitkan recently Pak Nadiem Makarim kan juga pernah mengeluarkan statement beliau ketika beliau pidato ya, bahwa ada dua kompetensi yang memang diperlukan ya, we need in the future. The first one English competence, and the second one coding technology. Jadi ini memang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Perkembangan bahasa Inggris ini memang sangat diperlukan oleh anak-anak bangsa kita ke depannya ketika ingin berkompetensi ya di kedepannya di global. Oke. Kalau berbicara mengenai dari dunia kerja ya, kemudian dari scholarship tadi juga yang I believe there's a lot of our students need scholarships to continue their study, and then pastinya satu skill yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris gitu, berbahasa asing. Banyak negara-negara juga di luar sana, ada negara-negara Eropa yang mungkin bahasa utamanya tidak bahasa Inggris ya, they speak Dutch or Germany or anything else than English. Tapi satu hal yang memang harus dikuasai selain bahasa di negara itu adalah bahasa Inggris gitu, karena pada dasarnya di negara itu pun juga sebagai orang asing ya kan Pak ya, biasanya kalau misalkan datang pun bahasa Inggris yang pertama kali digunakan gitu. Tapi by the way, untuk opini dari Mr. Yuda sendiri ya, berbicara mengenai the importance of English di sore hari ini yang kita bahas ya teman Motion, how about your opinion Mr. about the importance of English nowadays? We see our people is like a little bit nggak begitu tertarik begitu ya mungkin ya, karena merasa ada sesuatu yang ribet nih nanti nih belajar bahasa Inggris gitu. Silahkan Mr. Yuda. Actually English something common in this era ya. Everyone can speak English if they have minat ya, sudah punya minat. Kemudian itu salah satunya ya, salah satu kenapa bahasa Inggris itu penting ya, karena di Indonesia era everyone in this era
everyone can speak English but dengan berbahasa Inggris mereka itu ya can do it dapat berkomunikasi ya, utamanya dapat berkomunikasi dengan yang lain, terutama ketika kita berada di sebuah tempat di mana kita berada di sebuah tempat yang asing di luar negeri misalkan ya, kita bisa ya, jadi kata Pak Angga scholarship ya, itu kita harus punya skill itu dulu ya, berbahasa Inggris utamanya. Kalau kita mengenai bahasa, memang sulit ya bahasa Inggris ya, tapi lupakan dulu mengenai grammatical formnya. Yes, that's right. Grammar. Ya, grammar. Ya. Grammar. Because dalam bahasa itu sebenarnya ada dua jenis bahasa, dua jenis tata bahasa ya. Spoken grammar sama written grammar ya. Oke. Tapi kalau kita ingin berbahasa ya, dalam spoken grammar itu ada dua tipe lagi ya. Ungrammatical form sama grammatical form ya. Ya, ungrammatical form like we use our mother tongue ya. Our mother tongue ya. Oke, jadi kita berbahasa tuh ya acquiring language ya. Bahasa tuh yang pertama kita bagaimana kita mempelajari bahasa ya. Kalau bahasa Inggris ya, sama bahasa Inggris baru kita mempelajari bahasa Inggris ya. Jadi anggap aja kita belajar bahasa tuh seperti berbahasa, kita mempelajari bahasa kita sendiri mother tongue. Yes, that's right. But this is the problem that we usually face. Karena ini adalah sesuatu yang seringkali juga saya lihat ya dari beberapa orang. It's easy for you to speak English. It's easy for you to learn about English. You have maybe a lot of things that you can reach to improve your English skill gitu. Tapi balik lagi kepada orangnya sendiri sesuai dengan yang dikatakan oleh Mr. Yuda tadi bahwa minat. Ya, itu juga nggak kalah penting. And last, I just want to know about your opinion, Miss Neneng, about the importance of English before we move to the another session. That maybe there's a lot of our listener too who wants to ask, who wants to join with us. Jadi kita menunggu juga nih buat yang mau gabung juga. Silakan Miss Neneng, ada yang mau ditambahkan juga tentang the importance of English. How about misalnya kita suka pleasurean ya, liburan, traveling gitu kan. Bahasanya anak muda sekarang ya. Oh wow. Nah pastinya kalau misalnya liburan kan kita ada yang berangan-angan pengen keluar negeri kan Miss ya. Jadi itu tidak memungkinkan juga untuk memang menuntut kita harus bisa berbahasa Inggris. Paling nggak percakapan yang standar lah begitu. So about how about that? Ya sama seperti Mr. Angga dengan Mr. Yuda tadi, artinya kita tidak bisa mendeny bahwa bahasa Inggris memang sudah dari dulu ya, artinya semenjak dari dulu sudah memang dipakai oleh seluruh dunia ya. We know about that gitu ya. Jadi even today's two things, that technology and also the language, it's the most important things ya. That is why when we learn about the technology, we learn about the language too, right? Everything is also in English. Yeah. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwa apalagi kalau kita mengingatnya bahwa kita mau keluar negeri, traveling dan sebagainya, at least yang bahasa keseharian itu bisa kita kuasai. Kita sedikit bukan menyampingkan grammar, tetapi mahasiswa dan siswa-siswa sekarang kan ketakutan sekali ketika berbicara bahasa Inggris. Ini grammarnya gimana nih, gitu kan? Nah, ini yang mau kita solving this problem. Kita mau ayo dong gitu loh. Oke, minatnya dulu, mudah-mudahan ini bisa nanti kedepannya lebih baik. Ya, anak-anak jangan mengingat di situ dulu, artinya we try to speak gitu loh. Ya, jadi kita bicara aja dulu, sama seperti kita bicara bahasa Indonesia. Acakadul juga bukan berarti this is not our language, so I think this is a common mistake. It's nice, it's okay, it's no problem about that. Ya, saya rasa kayak gitu. Jadi kalau kita keluar negeri ya bahasa-bahasa yang simple kayaknya semua bisa lah. I'm fine, thank you, and you.
Mungkin how much gitu kan, biasanya turis selalu menanyakan kayak how Simple, much. Berjani Simple. itu Yes, biasanya yes, paling yes. sering itu berjani ya. How you are in the market and then Yeah, or yeah. something. How to get direction, Yeah. maybe like asking where is the Yeah. place, dan banyak hal gitu. And then to be honest ya, teman motion, I'm not really perfect in this in this moment also gitu, karena berbahasa Inggris itu that's it, we need to be brave gitu. Yeah. You don't have to think about if my grammar is correct or not Yeah. gitu kan, atau my pronunciation is correct or not. Just do it gitu. first. Just do it first, just Yeah. talk ya. Yeah. Karena kita tadi sekali lagi bahwa memang ini bukan bahasa ibu gitu ya. This is not our mother language gitu. Yeah, English is foreign language. Yeah. It's like not our second language, but like different from Singapore. yeah. For our country it's Yeah. EFL. So making mistake it's okay. Actually, doesn't mean that we make it okay all the times. Yeah, we learn by doing. Yeah. Yeah. Also, my friend said he what is it? Continue doctoral degree in USA. He said grammar is dead for Yeah. speaking. For speaking, grammar is dead. For speaking. Yeah, Yeah. different from writing. We need Yeah, that. yeah. It's Okay. complex Yeah. then. So it's like They said Indonesian is the best one for the grammar yeah. because we learn it from senior high school, junior high school, Yeah. and Yeah. until university. Yeah. When they think hard about grammar, they can what is it? Face anxiety, right, man? Yeah, anxiety. Anxiety. And a little bit afraid. Yeah, afraid. So Afraid. it's little bit become afraid. confidence. Because they when they want to speak, they think grammar is wrong, right Yeah. or wrong. Yeah, Yes. yeah. And then think about pronunciation. Yeah. And then think about vocabulary. So many things when they think grammar is what is it important for speaking. Yeah, and that's happened to me, and that happened. It happens Yeah. a lot of moment when I just want to talk in English. Itu selalu berulang gitu, and it's normal. It's normal Yeah, because that's normal. we're learning by doing, seperti yang dikatakan oleh Miss Neneng barusan gitu ya. Oke, berbicara mengenai the importance of English di sore hari ini, tentunya menjadi topik yang menarik juga. Kenapa sih banyak banget orang yang masih a little bit hesitate untuk gimana ya caranya untuk berbincang-bincang dalam bahasa Inggris tuh kayak a little bit comfort lah ya. Meskipun ya kita ada kekurangan lah, mungkin dalam hati ini gimana penyebutannya, ya udah sebut aja gitu. Ini bener apa enggak sih, ya udah sebut aja gitu. This is what we want to talk about a little bit more in this afternoon. So maybe you want to give another opinion or any question that you want to ask to our lecturers in this afternoon. So just give a comment below our Facebook page ya, silahkan aja, kita akan tunggu. And maybe this is time for us to take a break little ya. Jadi kita akan balik lagi setelah yang berikut ini ya teman motion, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Stay still with us on Motion English Class with Uniska, special collaboration program with English Department of Uniska. In pronouncing word juga kan, karena kita ketahui kalau yang dulu kan kita pasti kenalnya dengan British, terus juga ada American kan. Tapi Yeah. memang isu-isu the current issue sekarang itu ada istilahnya lingua franca. Ini juga yang perlu we make it clear ya. Sebenarnya kembali lagi dengan the function of English itu adalah tools of communications ya. Fungsinya kan untuk berkomunikasi. Jadi dalam beberapa isu di current issue di apa namanya lingua franca itu tadi memang di sana ketika si speaker itu dengan lawan bicara itu untuk saling mengerti saja seperti itu. Nah, ini pun juga yang terkait seperti apa yang Ibu Neneng said tadi, NCT, pronunciation juga banyak faktor membuat pembelajar bahasa khususnya di Indonesia itu juga gagal dalam belajar
bahasa Inggris itu kadang pronunciation terlalu Yeah. terlalu bermazhabnya ke British, Yeah, ke yeah, yeah, American. Sekarang itu istilahnya lingua franca. Lingua Iya, franca. lingua franca, istilahnya seperti itu. Nanti Ibu Neneng bisa menambahkan itu. Oke. Oke. Ya, jadi tadi kan ada grammar, pronunciation itu faktor juga. Iya. Ya. Jadi untuk para pembelajar sebenarnya ini juga yang dalam kesempatan ini perlu kita luruskan juga ya, berkaitan dengan grammar itu tadi. Kalau secara fungsi untuk berkomunikasi itu tidak perlulah kita terlalu hard to think grammar when we speaking kan, tapi bagaimana kita bisa make sentences itu bisa opposite speaker itu mengerti, understand what we said. And the second one about pronunciations, itu yang penting juga tidak perlu terlalu akrobatik. Banyak yang saya lihat khususnya di mahasiswa kita juga itu banyak yang akrobatik, sampai nama pun juga dilafalkan seperti English. Oke. Nah, Karena kan udah punya Indonesian accent. ya, jadi Cek. ya misalnya my name Angga Engge. Oke. Ya. Identity. Identity. Jadi ini juga yang saya lihat tidak perlu terlalu akrobatik, yang penting lawan bicara kita understand what we said. Yeah, that's it. And about how about the students of English department yang saat ini mungkin sudah mau masuk lagi ya ke masa perkuliahan meskipun online begitu. How about them? How about their knowledge about maybe keberaniannya gitu untuk kalau misalnya dalam kelas ketika harus ditanya dan menjawab berbahasa Inggris, how about there? Pasif kah atau aktif kah atau setengah ragu kah gitu? Because kalau misalnya melihat dari banyak ya mahasiswa bahasa Inggris juga begitu kan, ada beberapa yang kalau misalnya dalam kuliah pun juga ya sudahlah gitu kan, lebih memilih ikut arus lah gitu Pak. Ya memang environment itu important kan, seperti yang tadi disampaikan Ibu Neneng, lingkungan. Nah di English Education Study Program itu memang kita ciptakan lingkungan yang aktif. Memang kita ciptakan lingkungan yang aktif sehingga mahasiswa kita pun memang aktif berbicara. Mereka membuat grup-grup untuk speaking, ya. Dan juga mereka juga ada yang berkegiatan watching together di new movie juga nonton. Dari sana mereka mengakuisisi pronunciation, terus phrase, vocabulary lain. Nah, ini kebetulan ada dosen speaking. Ini bisa gimana Bu? Tadi Bu? Kalau kayak Mr. Angga said ya, artinya kita sekarang melihat bahwa function dari language tersebut, fungsi yang the real function is communication, how to communicate each other itu kan yang paling penting. Artinya bukan berarti kita menyampingkan grammar dan lain sebagainya. Ya masalah lingua franca tadi itu kita sebenarnya pengen menonjolkan, mungkin saat ini ditonjolkan adalah regionnya atau culture-nya. Jadi jangan sampai berkiblatnya seperti kata Pak Angga tadi ke Inggris-Inggrisan banget atau ke barat-baratan banget, tetapi yang penting adalah kita bisa memahami listener and speaker itu understanding each other. Itu kan fungsi komunikasi bahasa itu sebenarnya. Jadi buat saya untuk berbahasa sebenarnya ada two sides ya, jadi inside and outside ya, yang influence di orang tersebut, di anak-anak atau kita sendiri secara pribadi ya. Karena kalau dari dalam diri berarti nanti ada tadi yang anxiety dan sebagainya, kurang percaya diri. Itu psychological ya Bu ya? Ya, ada dalam pelajaran kita juga, kurikulum kita membahas psikolinguistik. Artinya linguistik dikupas berdasarkan psikologinya. Jadi memang ada 2 aspek ya, linguistik dan psychological itu tadi.
tidak bisa terpisahkan, because we are in humanity, right? Kita kan manusia, kita bermasyarakat, jadi pasti berhubungan dengan orang banyak. Apalagi bahasa, ya. Sebenarnya language is a code, ya. Bahasa adalah sebuah kode. Even kita tidak berbicara, we not verbal, we just click our hands like this. This is also a code. This is also language. I love you. When you say the love you to your friends, you just making the picture or sticker like this. Itu sudah menyatakan. Ya. Jadi jangan terpaku bahwa bahasa tuh seperti apa, jadi orang ngomongnya tuh mengerikan. Karena banyak sekali di luar negeri juga kalau kita kesana, mereka justru sangat appreciate dengan kita yang orang luar yang tidak berbahasa Inggris. Iya, dari berbagai macam pengalaman juga kan, native itu juga grammarnya Iya. apa namanya, karuan. yang nggak karuan juga. Jadi saya pernah waktu saya di Raja Empat itu kebetulan nginepnya di coachnya punya orang Prancis. Dia membeli sendiri, itu udah lama sekali diam di Indonesia, dan dia bicaranya nggak pakai was, nggak pakai were, nggak pakai apa, pokoknya you take that boat, pokoknya yang dia ngomongin aja gitu. Iya. Padahal kalau kita kan ada yesterday, ada apa, jadi straight aja. Nah itulah kadang kita harus lihat juga bahwa ketika kita bicara untuk speaking ya khususnya, beda dengan academic speaking, memang kita dituntut untuk gramatikalnya benar, ya. Tidak bisa itu kalau secara gramatikalnya memang harus benar, academic speaking, academic writing, pokoknya yang berjenis dengan akademik. Tapi kalau kita secara in general itu masih boleh lah, yang penting komunikasinya jalan. Okay. But as I know, there's a lot of things, material gitu ya dalam berbahasa Inggris, instrumentsnya dalam bahasa Inggris that we should know about. First, it's vocab, pronunciation. Nah, hal-hal itu gitu kan yang harus kita balik lagi lihat, selain tadi grammar juga yang perlu diperhatikan begitu. About vocab ini sedikit banyak kalau misalkan kita lihat berapa banyak sih kosakata kita yang kita miliki. Misalnya orang yang dengan 1000 kosakata, 1000 vocab dan 3000 vocab, of course it's a big difference between them begitu. Nah, tapi kalau melihat yang misalnya secara satu ada yang vocabnya a little bit high, yang satu a little bit low. Terus kalau dari grammar mungkin lebih hebatan yang vocabnya agak biasa begitu ya. Nah, perbandingan yang kayak gitu kalau di sudut pandang Mr. Yuda deh, I want to know gitu. Your opinion about this, Mr. Yuda. Have you ever seen this person yang dia memang vocabnya berbeda jauh tapi ada yang keberaniannya itu loh. Iya. About vocabulary, memang vocabulary itu masing-masing pribadi kita miliki. Sesuai dengan tujuan sih sebenarnya. Kita bicara buat apa? Iya. Misalkan kayak gini ya, bagaimana kita membangun vocabulary ya? Itu pertanyaannya kan. Nah, membangun vocabulary itu misalkan kita bisa kita mapping ya. Kita mapping kan. Misalkan transportation ya, transportasi. Nah, car itu gunanya apa ya? Kita map verbnya apa, nounnya apa, dan adjective-nya apa, bisa kita mapkan ya. Sedangkan gunanya untuk vehicles to transportation to go something place ya. Itu gunanya seperti apa? Jadi ke verbnya nanti kayak go ya. Go nanti ketemu kalau kita mapping kata satu dua kata misalnya transportasi, nanti ketemu verbnya apa, nounnya apa, verbnya apa. Itu sih kalau dari cek saya. Oke. Jadi ada klasifikasi lagi dalam vocab itu ya, mengklasifikasikan it's a verb, it's a noun, it's a adverb, adjective, and apa gitu ya.
Wow, it's a lot of component that we have to learn sebenarnya dalam bahasa Inggris. Tapi yang orang mungkin people think that it's difficult, it's hard to do, it's hard to learn, it's hard to That's practice. why you have to try. Iya. Yeah, that's why we talk about this in this afternoon gitu. Untuk membuka a little bit mindset yang saat ini mungkin tertutup ya untuk belajar bahasa Inggris itu. Wah, sebatas dengar lagu aja deh udah selesai. Mungkin lagunya judulnya Love Is You gitu ya kan. We don't know. Yang dia tahu ya cuma inti dari lagu itu aja udah selesai. That's it. Nah, ini adalah sebuah obrolan juga yang membuat saya juga banyak lagi nih balik lagi belajar begitu kan ya, untuk ya mengenali lagi sedikit banyak apa sih sebenarnya kepentingan kita dalam mengenal bahasa Inggris saat ini. It's important really because a lot of jobs untuk kualifikasinya kadang ada yang keharusannya berbahasa Inggris ditambah dengan teknologi juga ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini sambung menyambung sebenarnya, itu correlation gitu ya, correlation between English and technology gitu ya, semuanya sama-sama saling memerlukan dan tidak lepas saat ini gitu. Tapi kita balik lagi dalam obrolan di sore hari ini juga ya teman Motion mengenai the importance of English yang bisa kamu saksikan baik di Facebook kita di sini di Motion Radio 913 FM atau juga bisa didengarkan via radio atau streaming juga tentunya, semuanya mudah ya teman Motion, dan kita bakal balik lagi di sesi selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen gabung silahkan komen aja di bawah ya teman Motion. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Stay still with us on Motion English Class with Uniska, special collaboration program with English Department of Uniska. Oke, teman Motion, balik lagi dalam kebersamaan kita masih di dalam Motion English Class with Uniska, special program collaboration from Motion Radio with English Department of Uniska. Dulu, bener nggak sih nih Pak Angga, masih nggak sebutannya dengan Islamic University of Kalimantan? Iya. Masih begitu ya. Oke, so I will call Uniska, maybe dalam bahasa Inggrisnya Islamic University of Kalimantan ya. English Education Department lebih tepatnya. Ya, tapi sekarang itu penamaannya itu English Education Study Program. English Education Study Program. Oke. Nah, berbicara juga mengenai English yang kita bahas di sore hari ini about the importance of English ya, teman Motion masih mengundang juga nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ikut gabung kasih opini juga, karena pastinya masing-masing tuh kalau misalnya dia ada sedikit poin lebih gitu ya dalam membahas, kalau misalnya I'm really excited to talking about English gitu kan. Silahkan aja diluapkan di sini, kita akan buka seluas-luasnya. Masih dengan Mr. Angga, Mr. Yuda dan juga Mr. Neneng di sini selaku dosen-dosen ya dari prodi bahasa Inggris Uniska. Let's move to our topic, masih dengan the importance of English. Berbicara mengenai tadi kita udah mengenalkan ya why we should learn about English now, because most in our kebutuhan gitu ya akan dunia kerja, kemudian tadi beasiswa, scholarship dan lain sebagainya, kita nggak lepas dari bahasa Inggris yang tentunya menjadi salah satu syarat juga yang diadakan di situ begitu. Tapi yang perlu kita ketahui apa sih sebenarnya what else we need gitu. Apa aja sih yang kita perlukan untuk belajar bahasa Inggris. Selain tadi ada minat, kemudian there's a lot of media that we can use for learn English. Mungkin dari zaman dulu sebelum ada yang memutuskan untuk lebih mendalaminya via kuliah gitu ya, via study, mungkin dari buku kah, dari musik, movie and many things they can reach ya as a media to learn about English. Nah, apa sih yang juga harus kita perlukan, yang harus kita ketahui juga sebelumnya tentang itu? Okay, thanks, Matt. So when we talk about what we need for master English, in my opinion, we must to know what we want. And what we need is in English. Jadi di sana kita perlu melihat juga bahasa Inggris tersebut ingin kita gunakan seperti apa. Maka ada klasifikasi yang seperti
Ibu Neneng said tadi, maka ada academic. Nah, maka kalau saya sendiri melihat itu menjadi formal dan informal jadinya kan seperti itu. Jadi ada formal informal ketika when we want to get a scholarship for studying at abroad, we need academic, English academic. Ya, maka sekarang ada istilah kalau kita ingin enrich our vocabulary for academic, maka we need academic purposes based on what we want to learn. Maka misalnya saya adalah Indonesian learners, and then especially from physics or from biology. So I need what is it? Specific vocabulary for my academic. Jadi ketika kita berbicara scholarship itu tadi, maka kita akan melihat the function of vocabulary-nya itu tadi. Nah, different from survival. Kalau berbicara survival ini kan sedikit informal, hanya untuk menunjang seperti Bu Neneng tadi do it communication itu, maka we need survival English. Seperti apa introduction ourselves, seperti apa bargaining for buying something, atau seperti apa namanya accepting telepon, English telephoning, terus seperti apa kita menyapa orang, seperti how we use English at hotel, how we use English at airport. Ini survival sifatnya. Makanya ketika Meti tadi about what we need for master English, maka kita akan melihat dulu keperluannya seperti apa. Maka kalau di mata kuliah kan ada ISP namanya, English for specific purposes. Jadi keperluannya itu apa dengan English itu. Maka akan kita cabangkan lagi tadi kan kalau hanya untuk survival maka informal lah sifatnya. Tapi kalau sudah ingin ke arah scholarship spesifik sudah. Jadi word atau vocabulary-nya tadi akademiknya sifatnya. Kalau kita visit Gramedia, di sana banyak specific dictionary for biology, for economy, technique, agriculture. Dia memiliki kosakata yang different from survival, seperti itu. Medical specific words lah. Nah, terus ketika kita fokuskan lagi, kerucutkan ketika master, itu banyak cara sebenarnya kalau ingin belajar itu tadi kan. Ketika kita sudah mengetahui what we need, maka kita kalau akademik itu tadi banyak reading journal, ya. Jangan bahasa-bahasa akademiknya itu ada di jurnal itu tadi. Ketika kita for survival, maka watching a movie, listen music, seperti itu kan. Dan saya kira banyak salah kaprah dalam belajar kosakata untuk survival itu adalah menghafal kosakata one by one. Seharusnya kan fresh. Nah, itu yang perlu kita luruskan juga pada kesempatan ini, agar Indonesian learners itu mudah dalam menguasai bahasa itu. Tidak, you bayangkan ketika you must memorize 100 words, itu tidak mudah dengan sistem pendekatan menghafal. Old fashion sih sebenarnya. Dari pembelajaran masa lalu. Kan kita gitu ya, kalau yang saya mungkin yang sudah tua-tua dari mereka ini. Gurunya kan terus ngapalin. Nanti minggu depan nomor 10 kata. Lagi itu masih di senior juga. Out of that. Jadi we need the press. Jadi sifatnya yang yang kosakata yang memang langsung tidak persatuan. Give a little bit example, Mr. Angga, untuk yang membedakan bahwa kalau misalnya kita menghafal gitu, or memorize words by word or phrase by phrase gitu. Misalnya when we want to speak for speaking
apa namanya rajin kan. Nah, kalau rajin itu kan pasti kita diligent. Terus Iya, ada iya. bahasa yang freshnya hardworking. Iya. Nah, seperti itu. Ini kan kalau kita menghafal satuan-satuannya seperti itu, kita telat belajarnya. Jadi, Iya, iya. maka untuk yang survival itu, maka bagusnya watching movie itu bagus karena fresh-freshnya itu sudah lumayan untuk Nah, kami menghapus. di Uniska, kurikulum kami menyediakan itu untuk semester awal. Kita belajar yang itu dulu kan, Yeah, survival dulu. survival. Semester berikutnya baru akademik ya, profesional ya. Akademik dulu, profesional baru akademik. Kalau profesional kita nanti bicara speakingnya itu lebih ke profesi, misalnya seperti Iya, gitu iya. ya. Specific profession Ya. gitu ya. Jadi, Announcer, teacher, seterusnya. anchor, mereka harus mengerti bahasa-bahasa itu. Kemudian nanti kalau di academic, mereka lebih kepada journal. Jadi how to read the journal, how to presented the journal, Iya. mempresentasikan jurnal itu seperti apa. Jadi lebih ke akademik. Nah, itu tuntutannya lebih sudah complicated, artinya sudah mulai rapi, grammarnya sudah mulai terarah. Kalau kayak profesional tadi bukan berarti tidak ignore grammar, tapi Iya. sesuai dengan profesional masing-masing. Seperti Meti kan agak boleh dong kalau Meti maksudnya berelaborate dengan bahasanya, Iya, gitu iya. kan, tidak harus kaku. Nah, jadi seperti Mr. Angga tadi bilang, tergantung kebutuhannya. Iya. Iya. Based on what they need, Yeah. based Yeah. on what they want, and Yeah. based on the situation Yeah. where they use the Yeah. language itself gitu ya. Jadi Yeah. balik lagi ke situasi di mana dia perlu untuk menggunakan bahasa itu, entah itu Because dalam language is conditional and Yes, situational. yes. Oke. Nah, balik lagi ke dalam perbincangan kita juga about the importance of English. Kalau berbicara mengenai situasi kita ya sebagai orang Kalimantan Selatan deh, nggak usah jauh-jauh. Mungkin di luar sana, kayaknya kita lihat di Pulau Jawa kayaknya ada yang gabungan-gabungan, which is ya, Yeah. literally gitu. Kalau di sini it's a rare situation that I heard, maybe ada beberapa, tapi kayaknya juga bukan anak-anak yang Udah ada ya? beberapa sih Miss ya. Tongkrongan yang berbeda like gitu. Jaksel ya. Gitu ya, tapi ini beda aja gitu. Mungkin agak-agak jarang lah yang misalnya menyisipkan bahasa bahasa Inggris dalam obrolannya gitu, which is literally gitu-gitu. Kita South Kalimantan masih agak malu-malu. Oke. Jadi mungkin faktor lingkungan juga. Ya, tapi mungkin sebagian kalau di grup-grup mereka mungkin banyak bisa. Kita kan nggak tahu aja. Iya, it depends on the environment itself Iya, lah. environmentnya yang kayak gimana. Kalau anak muda saya rasa mungkin jaksel pakai kali ya. Ada Miss, ada. Kalau for speaking kayaknya masih less ya kayak, tapi untuk yang writing kalau saya, karena kita itu berteman dengan mahasiswa ya di Instagram, Facebook dan lain-lain, kayaknya mereka kalau menuliskan status itu mereka menggunakan gitu ya. caption itu dengan bahasa gaul yang lagi Iya. tren. Oke. Ya, jadi kalau writing kayaknya mereka ini, tapi seperti kata Bu Neneng, kalau untuk speaking masih belum. Masih berani untuk menulis mungkin. Iya. Iya, Karena iya, masih iya. bisa copy paste dan sebagainya. Iya. Karena kembali environmentnya itu tadi. Iya. Iya. Oke. Jadi ada sedikit perbedaan juga ya dalam kalau melihat dari mahasiswa Uniska sendiri pun juga yang saat ini katakanlah bermedia sosial gitu, posting-posting ya kan, lebih memilih untuk menulis caption daripada bikin video dia ngomong sendiri gitu ya. Ini adalah sesuatu yang menarik juga tentunya ya. Berarti kita lihat lagi bahwa di sini memang untuk keberanian itu masih sangat minim ya. It makes me back to the past. Dimana waktu itu ya teman motion jujur aja pertama kali bahasa Inggris itu kayak takut, padahal sudah tahu nih kata-katanya apa, pronunciationnya apa. I just talk to myself. I don't dare to face people and say hello, my name is bla 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 gitu. Menghindari sekali percakapan dengan orang. Nah pastinya I'm not alone. It's impossible to be alone di situasi itu gitu. Banyak orang it's normal The gitu. beginner Pasti ada yang normal. seperti itu. Iya bener Miss. Nah melihat yang seperti ini juga nih, apa sih yang sebenarnya juga harus ditekankan lagi biar lebih berani, biar lebih siap gitu ya. Bener. Yang membuat situasi orang itu tuh being forced gitu untuk
ya udah jangan ngomong sendiri lagi, you should talk to people because communication it's about more than one ya, more than one gitu. Nah, jadi kita mau cari tahu juga nih kira-kira apa sih yang bisa dipaksakan kepada orang itu, Mr. Miss nanti tapinya ya. Kita potong dulu, kita akan balik lagi Human Motion ya. Kita break dulu. Jadi masih pantengin terus obrolan ini, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Stay still with us on Motion English Class with Uniska, special collaboration program with English Department of Uniska. Oke, nggak terasa ya teman Motion. Sekarang itu kita udah sampai di berapa ya, 3/4 kali ya kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tentunya masih setia juga hadir di ruang dengar kamu, baik di 91,3 FM atau juga via streaming di mana ya bisa kamu dengarkan. Ada aplikasi juga yang bisa di-download tentunya untuk mendengarkan obrolan ini via streaming. Plus juga di Facebook kita di Motion 913 FM. Okay, on this topic, the importance of English, we're still with Mr. Angga and also Miss Neneng. Dimana kalau berbicara mengenai bahasa Inggris ya, I want to talk about a little story. Jadi ada sedikit cerita begitu mengenai dulu ya. Ini ada sebuah situasi di mana I use English gitu. I speak English to my friend karena kita berada dalam sebuah toko yang kalau bisik-bisik susah nih ya gitu ya. Want to bargain gitu. Kalau bisik-bisik susah, jadinya ngomongnya tuh bahasa Inggris. They think mereka tuh mikir I'm a foreigner. Yeah, I'm a foreigner. Jadi mereka mikir kayak saya orang asing gitu loh Pak. Jadi ketika mendekati kasir sendiri ditinggalkan oleh teman yang menjaga kasir tuh yes gitu. Wow gitu kan. Ini adalah sebuah respon yang menarik sih sebenarnya buat saya bahwa it could be a social experiment for me untuk menguji orang bahwa I'm not a foreigner, I'm Indonesian, totally Indonesian who speaks English in public gitu kan. Dimana memang turun langsung tidak memandang situasinya bahwa ini di luar negeri kita butuh bahasa Inggris pada saat itu, no gitu. Tapi lucu aja gitu bahwa melihat ternyata respon dari masyarakat pun juga seperti itu ya, jadi lucu-lucuan sih sebenarnya dalam tanda petik gitu. It's motivate me sebenarnya untuk bener-bener I want to act like the real foreign gitu kan, foreigner. Jadi bener-bener pengen jadi turis gitu di kota sendiri gitu kan. Jadi ini lucu banget gitu. Nah, kalau melihat situasi yang saya alami waktu itu, Mr. Angga dan juga Miss Neneng, what do you think? Apakah bahwa melihat situasi itu kayak perlu banget nih dalam belajar bahasa Inggris itu di force deh orang buat memahami, buat berani, buat memang menyesuaikan lah dengan kondisi saat ini. Kita dituntut juga untuk beradaptasi dengan dunia ya. Okay, your story is interesting ya. Yeah, it's a funny story for me. Yeah, I mean because your hairs, I mean yeah. Jadi appearance-nya ya. Kelihatan. Yeah. So they guess, oh, this foreigner. This foreigner's not from Indonesia. Yeah. Okay. Actually, we are from English education study program. Always support Banjarese people. To what is it? To know what is the important English, because we have a program like pengabdian kepada masyarakat ya. Kita selalu menginform them and we always mengajak mereka to know what is the function of to push them. Terus juga memang yang kita lihat di Banjarmasin ini keberanian untuk berbicara bahasa Inggris itu memang ada, tapi kadang-kadang itu terkendala dengan who is a listener. Kecuali memang orang tersebut like your case memiliki confidence yang memang high confidence ya di sana ya. Banyak juga yang saya lihat anak-anak gaul di Banjarmasin yang sesama ininya mereka menggunakan seperti which is
Wallace kan, dimana bahasa-bahasa itu sebenarnya kan Wallace itu kan kalau ya slow. Slow itu kan dari kata slow gitu kan. Yeah. Mereka slow gitu. Iya. Terus ada juga yang saya lihat pernah berkunjung di sebuah cafe seperti itu, dan anak-anak di sana, "Hi man." Oke. Ya, memang ada yang berani dan ada juga yang sifatnya hanya menjadi pasif listener. Kembali lagi, memang lingkungan kita di khususnya especially Banjarmasin ini memang belum mendukungnya karena mungkin ada beberapa faktor, minimnya tourism yang visit to our town, different from Yogyakarta or Bali, Malang, karena banyak sekali turis di sana sehingga penjual bakso pun can speak English di sana. Berpengaruh lah. Karena without it they can to sell their food kan, mereka akan kesulitan untuk menjual makanan mereka. Jadi Beca kan juga itu menjadi push untuk mereka bisa survival karena akan berhubungan dengan pekerjaan mereka, ekonomi itu tadi, itu seperti itu. Motivasi lah gitu. Motivasi Karena kebutuhan mereka di sana. Kayak di perdagangannya. Di Bali itu kan tukang beca aja bisa ngomong, karena mereka juga berusaha untuk agar ekonomi itu tadi, karena kan kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dan bahasa tersebut, mereka sulit. We should adapt to the situation gitu ya. Harus beradaptasi dengan situasi itu gitu. Contoh kayak tukang beca ada di lingkungan full of tourist, ya kan? Kalau misalnya tidak belajar bahasa turisnya, hanya menunggu turisnya datang menyapain bahasa Indonesia, it's a little bit difficult mungkin ya. Berbeda situasinya dengan yang dihadapi oleh tukang beca yang memang bahasa Inggrisnya memaksakan diri gitu ya untuk sekedar standar lah ya, menguasai bahasa-bahasa yang memang dipakai percakapan itu untuk mau naik beca nih gitu kan, dari turis-turisnya tuh seperti apa gitu. Ya, makanya kembali dengan yang mereka perlukan bahasa Inggris tadi kan, misalnya hanya untuk survival, ya itu yang mereka kuatkan terus. Ya mudah-mudahan lah di Banjarmasin objek wisatanya bisa semakin maju kan, jadi tourism itu khususnya melihat yang hal beda lah dengan di Pulau Jawa kan. Mungkin nanti objek seperti namanya Pantai Batakan dan lain-lain itu kan bisa menjadi destinasi. Biar mereka terkondisikan dengan itu, kan? Karena tadi kalau sudah terkondisikan kan automatically kan mereka mempush dirinya sendiri. Oke, ada sedikit force lah ya, paksaan gitu sebenarnya di sini dalam berbahasa, karena memang situasi menuntut gitu. Kita juga harus beradaptasi kan, nggak mungkin kayak dalam menghadapi kemajuan era saat ini bahasa yang beradaptasi dengan kita, nggak ada yang seperti itu. Karena gitu. Bukan sesi pamer lagi, sesi memang needed gitu. Iya. Nah, ini juga apa yang saya rasakan waktu ketika dalam case itu ya, Mr. Angga, misalnya Mr. Yuda, bahwa ketika berbahasa Inggris di suatu tempat yang memang it's not environment to speak English, but I use it as a secret language sebenarnya gitu ya, with my friend, and people see us, ini lucu-lucuan deh buat di sedikit lah ya, jadi bercanda-bercandaan gitu. Tapi waduh, ini udah di ujung lidah sih sebenarnya. Gitu. Banget gitu, bahwa melihat yang kayak gini tuh nggak memungkinkan bahwa suatu saat nanti bakal dikunjungin tempat itu dengan orang-orang yang memang menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya. Nah ini sih yang lucunya juga gitu ya, dari banyaknya masyarakat kita saat ini sih yang masih memandang bahwa English for pamer tadi, for show off, just for show off gitu. I'm not using that language for show off gitu. As a secret language maybe with my friend, karena agak-agak malu juga kan ya bargain di depan tokonya langsung gitu. With my friends, my husband. Iya, karena normal gitu kalau misalnya kita menemukan orang yang satu
satulah gitu sama kayak kita bisa berbicara bahasa itu, kita pasti menggunakan itu gitu. Yeah. Orang Banjar pun sama-sama orang Banjar di Jakarta, kalau misalnya ketemu pun ada menghindari didengar oleh orang lain kan ya, biasanya berbicara dengan bahasa daerah sendiri gitu ya. Oke, melihat juga situasinya bahwa it's not about communication anymore, but more than just communication ya, between people gitu, between we and world. Karena saat ini juga menggunakan bahasa Inggris tadi udah masuk era sosial media yang begitu luas ya kan, bisa kenalan sama siapapun di luar sana gitu. Tentunya juga tidak terlepas dari tadi ada yang menggunakan bahasa Inggris sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian juga syarat untuk beasiswa, scholarship, that's right. Nah, apa sih yang juga harus kita perhatikan untuk mengenal lebih jauh bahasa Inggris dalam dunia kerja dan juga untuk beasiswa ini? Bu Neneng, you want? Kalau dunia kerja yang jelas kan, kalau dunia kerja karena itu tadi tuntutan, this is one of the access to getting the job. Apalagi kalau mereka sudah mengarah kepada tahap interview. Biasanya ya, I don't know about the others places yang kantoran-kantoran tertentu, mungkin mereka pasti juga akan bertanya sejauh mana Anda bisa bahasa Inggris. Mereka ada beberapa interviewernya mungkin yang berbahasa Inggris. Jadi bukan yang saya bilang show up tadi memang kebutuhan dan tuntutan ya dari sebuah pekerjaan. Karena apapun, semua kan teknologi sekarang in English. We cannot deny it ya. Kita nggak bisa mengabaikan semua itu. Semuanya everything in English. Jadi this is one of the access that we have to know about it. Ya, jadi buat pekerjaan apapun itu, menurut saya sih itu ya. Ya, menambahkan tadi juga, kalau talking about English for working itu memang ada istilah namanya target situations. Jadi bahasa Inggris melihat target situation itu dia sudah melihat, bisa memapping seperti kata Pak Yuda tadi. Ini sedikit dalam English for specific purposes ya, itu ada memang ada mata kuliahnya. Kalau mereka misalnya bekerja di perbankan misalnya, tapi bagi pembelajar bahasa Inggris yang berkutat dalam banker itu tadi, maka dia akan memapping target situation di ketika situasi seperti apa nanti dia akan menggunakan English tersebut. Maka itulah yang akan dia push, yang akan dia pelajari untuk dikuasai, sehingga kompetensi dia nanti dalam dunia kerja ketika berhubungan dengan bahasa Inggris itu memang mereka sudah siap. Misalnya kalau tadi kan, kalau kita bicara untuk informalnya, misalnya English for telephoning, bagaimana pick the telepon, bagaimana untuk answering the phone. Terus perbankan itu juga ada akademiknya juga, karena mereka juga ada misalnya bargaining, bagaimana menuliskan surat menyurat email, itu kan sifatnya akademik, nggak bisa informal sentence kan di sana. Nah, jadi bagi para listener juga ini ya, bagi yang pekerja yang ingin menguasai bahasa Inggris, maka di mapping lah situasi-situasi yang seperti apa yang di dunia kerja dia perlukan bahasa Inggris, itu yang dikuatkan. Seperti itu. Misalnya dia nanti ke depannya di situasi dia akan memimpin rapat, maka dia harus menguasai untuk public speakingnya seperti apa, seperti itu. Talk about the importance of English. Nah, this is a trigger also, challenge, tantangan yang dihadapi untuk seseorang yang ingin belajar bahasa Inggris. Tentunya berbeda ya. Di era saat ini dengan era dulu. Kalau era dulu mungkin kita agak sedikit kolot ya, caranya old school tadi seperti yang dikatakan oleh Miss Neneng juga. Nah, tantangannya sendiri apa sih yang dihadapi oleh pengajar tentunya agar memang tergerak nih, jangan hanya sekedar belajar ya sebagai murid, mahasiswa juga begitu, tapi mempraktikannya juga. Tantangannya apa? Nah, nanti dijawabnya ya di sesi selanjutnya. Tapi nah, kita masih ada satu sesi lagi tertinggal, tidak terasa waktu ini berjalan ya teman Motion.
I was amazed with our conversation today gitu, bahwa memang lebih banyak lagi nih mengenal bahasa Inggris. Oke, it's important. Oke, maybe ada yang merasa bahwa this is the time. Kalau kemarin aku menunda gitu ya, bahwa belajar bahasa Inggris nanti aja lah, kayaknya masih belum terlalu menjadi goal saat ini gitu. Tapi semoga bisa tergerak ya untuk cepat-cepat menyadari bahwa ya penting banget, malah kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi selanjutnya di masa depan gitu ya. Oke, kita akan balik lagi tentunya dengan pertanyaan yang masih tertinggal tadi, tapi jangan kemana-mana juga ya teman Motion. Kami akan kembali masih di 91,3 FM, masih di Facebook yang live juga di Motion Radio 913 FM, dan tentunya setelah yang berikut ini kami masih akan kembali. Stay still with us on Motion English Class with Uniska, special collaboration program with English Department of Uniska. Okay, the last time when we speak about the importance of English, I asking about the challenge. The challenge to study English nowadays is also different with the past gitu kan, karena banyak orang yang saat dulu seperti yang dijelaskan juga oleh Miss Neneng sebelumnya bahwa old school gitu, words gitu kan, berbeda dengan sekarang yang seperti dikatakan oleh Pangga, it's better to phrase by phrase gitu. Karena ada kata-kata yang kalau misalnya dalam word to words yang kalau digabung it's a little bit awkward kalau misalkan didengarkan oleh memang native-nya sendiri gitu. It's seperti yang dijelaskan juga sebelumnya bahwa bahasa Indonesia yang diinggriskan gitu ya. Nah, jadi agak lucu aja gitu. Tapi kalau berbicara about the challenge that tenaga pendidik gitu kan yang hadapi saat ini, gimana sih caranya untuk memang benar-benar mengenalkan this is important to you to study English. This is important to you to study English, not about memang untuk menambah nilai lebih aja gitu dalam poin-poin skill keterampilannya gitu. Tapi memang penting sekali untuk supaya bisa beradaptasi dengan dunia ini yang semakin kesini semakin maju gitu. Okay, who be the first? Okay, choose, Mister. Okay, I'm the first. When we talk about the difficult for teaching nowadays or challenges, the first one, I mean, how to make them realize, that English is one important, and then how to make them use English as their habit. Because when students don't have habitual in English, they get difficult to learn or master it. Karena bahasa Inggris ini kembali sekali lagi adalah pembiasaan, sama seperti kita dengan bahasa-bahasa lain lah. Karena kalau kita tidak membiasakan listen English, reading English, writing English, ataupun apa lagi namanya reading English, maka kita akan kesulitan. Karena sifatnya bahasa itu kembali lagi adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan. Kalau masalah mengajar sekarang itu memang pandemic 19 times ini memang menjadi salah satu tantangan untuk kita, karena sebagai pendidik kita perlu memutar otak bagaimana mendesain pembelajaran masa pandemik ini lebih sulit daripada masa normal. Tidak mudah menyampaikan materi itu menggunakan daring, itu tidak mudah. Apalagi dengan permasalahan eksternal dan internal. Nanti kan misalnya eksternalnya ada signal dan yang lain-lain. Kalau internal kan bagaimana penyampaian kita, apakah sudah bisa get the point atau tidak. Apalagi kalau seperti pembelajaran speaking yang berhubungan dengan kompetensi itu sangat sulit sekarang untuk kita, bagaimana itu kita goalnya sangat sulit hubungan dengan kompetensi, apalagi yang praktikum sangat sulit. Makanya kami pun memutar otak lah bagaimana mendesain hal tersebut. Okay, how about Mr. Yuda or Miss Neneng about the challenge to mengedukasi, to educate the students gitu, agar mereka memang tergugah aja untuk belajar saat ini, untuk memberanikan diri, jangan hanya sekedar melihat teori tapi praktiknya gitu, meskipun masa pandemi saat ini. The challenge, what is it?
challenge-nya ya tadi ya sama seperti Mr. Angga katakan ya. Jadi kita harus setidaknya kita mengunderline or student itu bahwa break it. Iya. Coba jangan sampai memikirkan bahasa itu susah gitu loh. Jangan sampai memikirkan bahasa Inggris itu momok banget buat mereka gitu. Iya. Jadi karena ini adalah skill, bukan lagi one of the yang harus, tapi memang sudah situasinya yang mendesak untuk itu gitu lah. Artinya kebutuhan kita ke depan itu jauh lebih susah menurut saya secara pribadi. Jadi apapun itu kan yang saya bilang tadi semuanya berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau ya memang harus dijalani, ya kan? Nah itu. Kalau untuk challenges di masa pandemi sama seperti Mr. Angga katakan, ini memang agak susah khusus untuk mengajar speaking. Jadi memang harus kita mempackagingnya seperti apa buat si educators ya. Jadi kita khususnya mahasiswa yang jauh-jauh untuk Uniska kebetulan memang banyak juga yang di luar daerah tinggal. Jadi mereka hambatan-hambatan obstacles yang begitu yang harus kita atasnya kayak gimana nih. Itu tergantung nanti dari kita sendiri bagaimana mendesain sebuah pembelajaran itu. Itu tantangannya. Ya, menurut saya mudah-mudahan nanti murid-murid Uniska ke depannya bisa lebih baik lagi karena yang saya lihat sih sejauh ini udah mulai bagus. Mereka sudah mulai awareness-nya udah mulai ada. Sadar bahwa bukan sesuatu yang shame, able to speak in English, bukan sesuatu buat show up dan sebagainya. This is what you need for the next future. Iya. Ya, jadi itu yang harus kita pecah di kepala mereka. Mindset untuk mengatakan bahasa Inggris susah itu yang mau kita break gitu. Oke, how about Mr. Yuda? Kalau untuk siswa ya, untuk for the others ya, also we have to think about English. We have to move to change our mindset ya. English is not difficult and then English is also is a need in this era and then English everyone can speak English everyone can speak English if they have English what's it competence ya. Jadi kayak gini ya. Jadi berbahasa itu kita lupakan aja grammatical formnya. Karena ada ungrammatical form juga ya. Karena bahasa Inggris itu juga bahasa juga ya. Kayak bahasa Banjoris ya, Dayakis ya, Indonesia ya, Madura ya, bahasa Madura sama ya. Bahasa Inggris sama seperti itu juga ya. Grammarnya juga sama ya. Jadi jangan tahu berbahasa Inggris ya. Di era ini we need English ya. Era seperti ini kita perlu berbahasa Inggris ya. Kita butuh ya. Mindset kita ya. Jangan anggap bahasa Inggris itu we have to change English English to be a second language. Kita sudah bahasa Inggris ini nggak ada lagi ya English foreign language ya. Bisa itu second lah. The better you are. Iya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa bahasa ya ini bahasa gitu untuk komunikasi. Iya, bahasa. Oke. It's so interesting. Kalau misalnya balik lagi, I have a lot of cases sebenarnya, banyak banget punya case-case karena saya termasuk tipe orang yang kalau misalnya dalam situasi berkelompok bersama dengan teman-teman, entah pergi kemanapun juga kadang tanpa sadar karena sudah terlatih. It's like a habit sebenarnya. Even in house pun gitu kan, kadang berbahasa Inggris dengan siapapun itu I don't care gitu. It's my habit to practice myself gitu. Yes. Maka iya gitu. Jadi I love gitu kan. I practice by myself. I don't even care about people's opinion. Kayak memang pengen mengupgrade skill itu kayak gimana sih caranya? If I don't
find people or community, ya udahlah latih sendiri aja dulu gitu. Nah, dengan melatih berbicara, orang kan udah mendengarkan, paham tuh gitu. Sedikit banyak akan menyahut balik dengan berbahasa Inggris juga. Itu terbukti sih sebenarnya ya. Banyak banget hal-hal yang membuktikan itu. I have a lot of cases sebenarnya, really much. Dan tentunya berbicara mengenai the importance of English, semoga di sore hari ini teman motion yang mendengarkan ya, khususnya juga mahasiswa Uniska nih, dosen-dosennya sudah bersuara gitu ya. Ini kuliah prakuliah sebenarnya ya. Sesi prakuliah sore hari ini nih sebenarnya teman motion ya, sebelum perkuliahan resminya dimulai gitu. Oh ya, by the way, ini Uniska perkuliahan resmi sejak kapan ini kira-kira? Tanggal berapa ya? 21 Tanggal 28 ya. 28 September. Oke, via online ya. Via online. Ini adalah masih menunggu ada yang mau mendaftar, silahkan kita close. Oke, masih ada ternyata kesempatannya. Ada gelombang ketiga ya. Mari yang ingin bergabung dengan English Education Study Program masih ada waktu. Tanggal 28 September kita aktif. Oke. Nah, ini menjadi salah satu momen juga ya buat yang mungkin baru lulus SMA via jalur COVID gitu ya. Masih bingung menentukan pilihan karena kaget dengan situasi saat ini yang memang kita hadapi cukup berat gitu ya, termasuk oleh para pengajar juga, dosen-dosen di sini yang memutar otak tadi ya untuk gimana sih caranya untuk tetap encourage the students untuk tetap comfort gitu ya, belajar bahasa Inggris dan tetap melatih mereka supaya berani gitu speak up ya, be brave to speak up, jangan cuman secara teori aja menguasai tenses, grammar. It's a second. You should dare yourself to speak gitu, karena sekali lagi ini adalah tentang berkomunikasi. It's not about the theory. Ya benar, seperti yang kata Miss Neneng, change your mindset ya. Oke, terima kasih, thank you for Mr. Angga, Mr. Yuda, and also Miss Neneng yang mau meluangkan waktunya datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol. And every Saturday, teman motion at 4 p.m. until 6 p.m. will be airing again ya, setiap Sabtu, dimana kita juga akan berbincang-bincang. Next moment maybe we'll move to the theory ya, lebih ke teorinya nih, waduh, about public speaking. Nah, jadi boleh join ya di edisi selanjutnya supaya juga bisa belajar banyak. Ini adalah sebuah media pembelajaran baru juga dan gratis ya, free banget pastinya. Jadi silahkan pantengin terus kita di setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. So, akhir kata Mediwana yang bertugas pamit undur diri mengucapkan selamat sore, happy Saturday night ya, karena bentar lagi udah malam mingguan nih teman motion. Thank you, man. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mr. Angga, Mr. Yuda, dan juga Miss Neneng. Dan kita akan bertemu di edisi selanjutnya. See you next time teman motion, bye-bye. See you next week teman motion. Motion English class with Uniska. Special collaboration program with English Department of Uniska. Every Saturday at 4 p.m. till 6 p.m.